Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri ya. Dan pada pagi hari ini, biasa ya, saya itu selain kita menguatkan iman itu mendengarkan kajian ya, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz gitu, dan mendengarkan motivasi-motivasi. Saya sekarang ada kayak apa agenda unik ya, yaitu menguatkan iman dengan melihat para orang-orang murtad gitu ya. Justru kuat gitu. Ini saya bukan meledek orangnya ya. Saya selalu mendoakan orang-orang yang murtad itu selalu dapat hidayah. Mudah-mudahan kembali lagi kepada Islam dan mereka sadar gitu bahwa apa yang mereka perbuat adalah sesuatu yang salah gitu ya. Terus kita doakan. Cuman yang saya bilang tadi tanda kutip menguatkan iman saya itu kadang-kadang ceritanya itu apa ya? Justru malah membuat saya makin kuat gitu dalam Islam, dan saya makin sadar bahwa ternyata alhamdulillah saya nggak menjalani agama saya yang dulu kan gitu. Nah, jadi ini masih dengan ini ya, masih dengan si Mas ini Mas Joseph ini apa ya? Saya sih pengen pengen bertemu gitu, pengen ngopi kalau dia ada di Jakarta gitu. Saya sih jujur aja, saya orangnya tuh males debat gitu, males apa ya? Males gitu kalau untuk bukan males karena saya nggak berani, tapi apa untungnya kan gitu. Kok kalau saya pengennya tuh duduk bareng bertemu misalnya sambil ngopi di satu tempat gitu, kita ngobrol bareng gitu. Kita bisa mungkin kalau foto posting gitu nggak apa-apa kali ya. Nih saya alhamdulillah bertemu dengan Mas Joseph gitu ya. Saya ini pengen jumpa sekali sama beliau ini. Karena kan beliau katanya pengetahuannya banyak gitu dan sebagainya macamnya. Tapi saya pengen banget berjumpa. Jadi mungkin kalau teman-teman sekalian punya infonya ya, dia tinggal di mana dan ada apa yang bisa bisa saya apa bisa mempertemukan saya untuk berjumpa sama beliau, saya insya Allah akan siapkan waktunya kan gitu ya. Saya ini nonton beliau ini ya ini beliau ini katanya, tapi benar beliau ini bisa baca Al-Quran gitu, dan ini saya rasa kayaknya ini murtadid level ada level tengahnya kan gitu ya. Alang mengasihi hambanya itu pasti akan menyelamatkan. Bukankah dalam seperti itu dalam Islam? La tahzan innallaha ma'anna. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kalian. Betul nggak? Itu kan ada juga dalilnya. Iya La ada. tahzan innallaha ma'ana. Iya, oke. Nah itu sungguh Allah yang bersama dengan kalian. Harusnya Allah itu bisa menyelamatkan umatnya. Kenapa pada saat itu Ustadz saya menjadi perwakilan Allah, saya tidak bisa menyelamatkan saya? Itu logikanya. Saya juga ngomong kayak gitu sama Ustadz saya. Kalau masalah selalu ngomongin takdir, 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 masa Allah nggak mau nyelamatin saya ketika saya keluar dari imannya, ketika saya tidak mau lagi percaya kepadanya, ketika saya tidak mau lagi untuk tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk bersujud kepadaku. Kenapa dia membiarkan salah satu dari sekian banyak orang turun dari saya untuk sujud gitu? Kenapa? Sementara di dalam Islam nggak ada kehendak bebas loh, nggak ada free will, Hmm? kan adanya takdir. Apakah Tuhan menentukan supaya manusia ada yang binasa di tadi ngomong apa? Tapi gini ya, Nah itu tadi ya, jadi sementara dalam Islam itu nggak ada kehendak bebas. Seperti video kemarin yang saya bilang ya, bahwa eh, kita tuh ada pilihan tuh bro, kita tuh ada pilihan. Justru katanya dia kan bilang katanya, kenapa Allah nggak selamatkan saya gitu? Ya Allah itu sebenarnya lagi nyelamatin kamu, kamu nggak sadar aja. Itu buktinya Allah kasih pilihan, kamu bisa murtad kan gitu. Nanti kan kamu sadar bahwasanya ternyata Tuhan yang mudah-mudahan ini tergantung kamu juga ya. Tergantung kamu, kalau kamu sadar ya alhamdulillah kamu balik lagi. Kalau enggak ya. Tapi Allah tuh kasih pilihan buat kita gitu. Jadi nggak ada tuh yang dibilang bahwasanya kita kan nggak bisa apa, nggak ada kehendak kan gitu. Ada, bukan kehendak tapi pilihan kan gitu ya. Kehendak hanya punya Allah, iya. Tapi kita juga bisa memilih kan gitu ya. Dan juga tadi dibilang dalil innallaha ma'ana. Katanya ini adalah dalil untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan hambanya gitu dari perdiskusian. Dia kan diskusi sama Ustadz gitu, terus kenapa Ustadznya nggak bersama Allah pada saat itu gitu loh, kenapa dia nggak menyelamatkan, ya lagi dialog ceritanya gitu, nggak menyelamatkan Ustadz itu untuk ngajak saya kembali kepada Islam gitu ya. Sangkain dia mungkin disangkain dia orang-orang yang orang Muslim itu kayak nabi kali gitu ya, terus selalu didampingi Allah ya dan sebagainya macam gitu. Karena kalau misalnya kita dalam keadaan apapun terus Allah hadir gitu, terus Allah selamatkan kita, dalam persepsi dia mungkin seperti itu gitu kan ya. padahal kan padahal tadi saya bilang manusia itu punya pilihan, dan Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau pengen tahu tentang Islam ya jangan
tanya oknumnya kan gitu ya, tanya Islamnya kan gitu. Dari orang-orang yang benar-benar paham tentang Islam gitu. Kalau seandainya dia nggak bisa jawab ya berarti dia bukan orang Islam yang dijadikan referensi kan gitu, harus cari yang lain gitu dan sebagainya macamnya. Ini bukan malah stuck di satu ustadz itu doang. Jangan mentang-mentang ustadz itu mungkin lulusan pesantren atau dokter apa S1 dan sebagainya macamnya, itu sesuatu yang bukan landasan dalam Islam gitu loh. Landasan dalam Islam adalah ketika dia benar-benar sungguh berimannya dan gak murtad gitu ya. Dan juga dia paham tentang syariat-syariat Islam gitu. Dan dia tahu kenapa dia harus Islam seperti itu gitu loh. Dan jadi dan juga dari dalil innallaha ma'ana itu adalah bukan dalil untuk menyelamatkan gitu ya, tapi dalil untuk menenangkan. Nah, bro, menenangkan kita untuk kalau seandainya kita lagi dalam keadaan sendirian, futur, kalau dalam Islam itu bahasanya futur, lagi lemah ibadahnya, lagi turun. Kita kan manusia normal ya. Lagi turun ibadahnya dan kita lagi dalam keadaan sulit gitu. Sulit itu dalam artian ketika itu kan apa asbabul nuzulnya ketika Rasulullah itu bersembunyi di dalam gua Thur sama Abu Bakar As-Siddiq kan gitu ya. Terus Abu Bakar dari raut wajah Abu Bakar itu terlihat bahwasanya dia tuh panik banget gitu loh. Gimana ini kalau kita ketahuan mati kita gitu kata Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah dapat wahyu dari Allah mengatakan bahwasanya innallaha ma'ana gitu. Tenang aja, Allah bersama kita. Nah, itu kondisinya seperti itu. Kalau masalah diskusi tadi ya bukan dalil itu yang harusnya disematkan, Bro. Itu salah dalil antum gitu. Aduh. Tapi kapan-kapan lah kita insya Allah jumpa gitu, kita ngobrol bareng, terus kita posting ke media sosial, kita foto bareng, terus saya harapannya supaya kita tuh bisa berteman gitu. Walaupun kamu misalnya sudah log out gitu. Terus juga saya alhamdulillah sudah login, kita bisa berteman bareng-bareng gitu insya Allah. Itu sih mungkin teman-teman saya dari video kali ini dan saya ingin mereaction sedikit saja sih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua insya Allah. Terima kasih banyak yang sudah hadir di channel ini. Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.